Kasus penipuan dan penggelapan uang investasi 337 miliar sekian dengan terdakwa Martin Subijantoro, kakek-kakek 70 tahun Direktur PT Pusaka Utama Persada, kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis 22 Februari 2024. Sidang digelar dengan agenda pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim. Dalam putusan hakim menolak eksekusi keberatan terdakwa dan melanjutkan kasusnya, dengan memeriksa para saksi. Upaya yang dilakukan terdakwa untuk lolos dari jeratan hukum akhirnya kandas. Hakim menolak semua eksepsi terdakwa. Atas nama terdakwa Martin Subijantoro. Karena putus ini mengenai keberatan terhadap keberatan umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan ketentuan pasal 84 ayat 2 dan ayat 4 dan pasal 166 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang acara pidana serta ketentuan lain secara peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili, 1. Menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa Martin Subijantoro tersebut tidak diterima. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk pemeriksaan mengadili perkara ini. 3. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 172 atas nama terdakwa Martin Subijantoro tersebut di atas. Dalam kasus penipuan dan penggelapan investasi ini ada dua terdakwa yang memang sudah berusia lanjut, yakni terdakwa Martin Subijantoro 70 tahun dan Eko Hartono 69 tahun, namun berjalannya sidang terdakwa Eko Hartono meninggal. Diketahui kejadian dugaan penipuan dan penggelapan uang jual beli saham ini dilakukan kedua terdakwa pada tahun 2014 tahun lalu, di saat para terdakwa yakni Eko Hartono sebagai Direktur Makmur Sejahtera Lestari dan terdakwa Martin Subijantoro 70 tahun sebagai Direktur PT Pusaka Utama Persada, perusahaan kedua terdakwa bergerak di bidang jual beli saham. Sedangkan kasus penipuan jual beli saham ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri karena korbannya banyak berada di kota Surabaya, maka sidangnya dilakukan di kota Surabaya, sesuai dengan pasal 84 ayat kedua KUHP diantaranya. Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.